Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 36 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Pada episode sebelumnya, pertarungan sengit terjadi antara 3 orang praktisi iblis melawan Subaidian. Meskipun Bang MC hanya sendirian, dia berhasil membuat 3 orang praktisi iblis pontang-panting. Sementara itu, Xia Fuxin yang sebelumnya masih berada di dalam gua sudah berhasil membangkitkan darah keturunan Phoenix di dalam tubuhnya. Episode 36 kali ini pun dimulai dengan 3 praktisi iblis yang merasa ketakutan karena kebangkitan darah keturunan Phoenix milik Xia Fuxin. Mereka sadar kalau terus berada di tempat ini akan semakin berbahaya. Namun sayangnya semua itu sudah terlambat karena Xia Fuxin berhasil keluar dari dalam gua menggunakan sayap Phoenix di punggungnya. Dia pun langsung menghalang 3 orang praktisi iblis yang berniat melarikan diri. Di saat yang sama, Bang MC Subaidian menyadari kalau saat ini ranah dari Xia Fuxin sudah mencapai Warrior Emperor bintang 1 berkat bantuan dari darah keturunan Phoenix yang sudah bangkit. Sementara itu 3 orang praktisi iblis masih berusaha melarikan diri dari kejaran Xia Fuxin, akan tetapi mereka bertiga dikagetkan dengan kehadiran sebuah formasi rantai yang begitu kuat. Meskipun sempat menyerang formasi rantai tersebut, namun formasi rantai masih kelihatan kokoh dan kembali mengeluarkan sebuah rantai untuk membelenggu 3 orang praktisi iblis. Ternyata formasi rantai tersebut dibuat oleh ketua istana Lan Huo yang datang ke pegunungan iblis untuk menjemput Subaidian dan Xia Fuxin. Kedatangan ketua istana disebabkan karena dia khawatir akan kondisi dari Subaidian dan Xia Fuxin yang belum kembali ke Akademi Lan Huo padahal sudah berhari-hari memasuki pegunungan iblis. Sekarang ketua istana bisa paham kenapa Subaidian dan Xia Fuxin belum pulang karena mereka dihadang oleh 3 orang praktisi iblis. Xia Fuxin pun lekas berterima kasih serta menyampaikan kalau kondisi dia dan Subaidian baik-baik saja selama mereka berada di tempat ini. Ketua istana saat ini meminta Xia Fuxin dan Subaidian untuk ikut pulang ke Akademi Lan Huo bersama dengan dirinya karena jika terlalu lama berada di pegunungan iblis maka akan semakin berbahaya. Ketua istana juga memanggil seekor burung besar yang akan membawa mereka semua pulang termasuk 3 orang praktisi iblis yang akan diadili. Ketika berada di perjalanan pulang, Bang MC bertanya apa yang akan dilakukan oleh ketua istana kepada 3 orang praktisi iblis ketika sudah sampai di dalam Akademi Lan Huo nanti. Ketua istana pun menjelaskan kalau kemunculan 3 praktisi iblis pasti memiliki sebuah konspirasi karena sudah lama sekali di kerajaan Xing Luo tidak terdengar ada klan iblis yang berkeliaran. Jadi ketua istana berencana menyerahkan praktisi iblis kepada keluarga kerajaan Xing Luo agar mereka dapat menyelidiki apa yang sebenarnya sudah terjadi. Selain itu, di sini ketua istana juga memberikan selamat kepada Xia Fuxin karena sudah berhasil mencapai ranah Warrior Emperor bintang 1. Bagi Xia Fuxin, keberhasilannya menerobos sedikit banyak karena bantuan yang diberikan oleh Bang MC Subaidian. Ketua istana juga kembali berbicara kalau usia Xia Fuxin masih 18 tahun, namun dia sudah mencapai ranah Warrior Emperor adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Di seluruh kerajaan Xing Luo sepertinya hanya Xia Fuxin seorang yang mampu melakukan hal tersebut dan kondisi ini tentu saja membuat ketua istana bangga. Karena Xia Fuxin sudah mencapai ranah Warrior Emperor, Bang MC Subaidian meminta Xia Fuxin untuk tidak menindasnya ketika berada di Akademi Lan Huo nanti.
Xia Fuxin pun berkata semua itu tergantung kepada kemampuan dari Su Beitian sendiri. Di saat yang sama, ketua istana berterima kasih karena Xia Fuxin dan Su Beitian sudah menyelesaikan misi sekaligus menangkap 3 orang praktisi iblis sekaligus. Tentu saja mereka berdua sudah berjasa besar dalam misi kali ini. Selain itu, karena Xia Fuxin sudah mencapai ranah Warrior Emperor bintang 1, ketua istana memastikan kalau Su Beitian tidak akan punya harapan untuk mengalahkan Xia Fuxin. Secara mengejutkan, Xia Fuxin menyambung pembicaraan dengan meminta ketua istana untuk mengizinkan dirinya mengalah pada pertarungan melawan Su Beitian nanti. Semua ini dilakukan oleh Xia Fuxin tentu saja karena Su Beitian sudah banyak membantunya dalam membangkitkan darah keturunan Phoenix. Ketua istana pun langsung bertanya pendapat dari Su Beitian mengenai permintaan dari Xia Fuxin tersebut. Tentu saja sebagai seorang jagoan, Bang MC sangat malu kalau Xia Fuxin malah mengalah di pertarungan nanti. Jadi Su Beitian sangat berharap kalau Xia Fuxin masih akan melawannya pada pertarungan yang dibuat oleh ketua istana. Karena Su Beitian sudah sangat yakin kalau dia mampu melawan Xia Fuxin, maka di sini Xia Fuxin juga mengiyakan semua yang diinginkan oleh Bang MC. Di saat yang sama, ketua istana bertanya perihal permasalahan antara Su Beitian dan juga keluargamu. Semua itu tidak terlepas karena beberapa hari yang lalu Mu Zehai datang ke akademi untuk menemui ketua istana serta meminta ketua istana untuk mengeluarkan Su Beitian dari dalam akademi. Tentu saja pada saat itu ketua istana tidak setuju serta meminta keluargamu untuk datang lagi jika Su Beitian sudah kembali dari sebuah misi. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Xia Fuxin kesal serta menganggap keluargamu sangat keterlaluan. Ketua istana kemudian menjelaskan kalau keluargamu adalah keluarga pertama di prefektur Chilan yang bahkan dirinya saja tidak berani untuk menyinggung keluarga tersebut. Karena sudah mengetahui saat ini Su Beitian sedang bermasalah dengan keluargamu, maka ketua istana meminta Bang MC untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi agar kelak ketua istana punya sebuah solusi. Meskipun bisa mendapatkan bantuan dari ketua istana, Bang MC Su Beitian meminta ketua istana untuk tenang karena dia sangat yakin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keluargamu. Setelah kembali ke dalam akademi, Su Beitian juga meminta ketua istana untuk kembali memanggil Mu Zehai karena Bang MC kita ini ingin berbicara langsung dengan dia. Karena semua ini sudah permintaan dari Su Beitian, maka ketua istana akan menuruti semuanya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di depan Akademi Lan Huo. Ketua istana meminta Xia Fuxin dan Su Beitian untuk beristirahat terlebih dahulu karena saat ini dia hendak mengurus ketiga orang praktisi iblis. Setelah itu, ketua istana berjanji akan langsung memberikan hadiah kepada Su Beitian dan Xia Fuxin karena sudah berjasa menangkap 3 praktisi iblis sekaligus. Setelah ketua istana pergi, Xia Fuxin meminta maaf karena api spiritual biru milik Su Beitian sudah masuk ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun caranya, Xia Fuxin berjanji akan berusaha menebus api spiritual biru tersebut dengan sesuatu yang cukup berharga. Su Beitian sendiri cukup penasaran dan menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Xia Fuxin untuk dirinya. Xia Fuxin di sini berjanji akan melindungi Su Beitian jika Su Beitian membutuhkan bantuan di seumur hidupnya. Dia juga berjanji tidak akan pernah mengecewakan Su Beitian jika nanti membutuhkan bantuan darinya. Keseriusan ucapan Xia Fuxin tersebut tentu saja membuat Bang MC sedikit tersenyum karena menurutnya Xia Fuxin sangat lucu jika wajahnya terlihat serius. Selain itu, Bang MC juga tidak akan menggoda Xia Fuxin lagi karena dia akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah beberapa hari Su Beitian sudah selesai beristirahat. Tiba-tiba saja dia mendapatkan informasi dari ketua istana kalau keluargamu sudah tiba di Akademi Lan Huo pada saat ini.
Bang MC kita ini pun kemudian pergi ke dalam aula pertemuan serta meminta ketua istana untuk pergi terlebih dahulu karena dia ingin berbicara langsung dengan keluargamu. Tanpa basa-basi lagi, Bang MC langsung bertanya ada keperluan apa Mu Wanfeng dan Mu Zehai datang menemuinya di akademi. Masih sama seperti sebelumnya, di mana keluargamu ternyata menginginkan kalau Sube Tian meninggalkan Mu Ranxi dan membatalkan pertunangan di antara mereka berdua. Ancaman juga diberikan oleh Mu Wanfeng jika Sube Tian masih berkeras mendekati Mu Ranxi. Tentu saja Bang MC menolak untuk menuruti apa yang diinginkan oleh keluargamu. Bahkan di sini Sube Tian memberikan tamparan kepada Mu Wanfeng karena sedari tadi dia terlalu banyak bicara. Setelah memberikan tamparan, Bang MC juga berkata seharusnya keluargamu berterima kasih kepada keluarga Su karena dahulu keluarga Su pernah menolong keluargamu yang sedang dalam kesulitan. Karena Mu Wanfeng sudah naik pitam, akhirnya dia menggunakan tombaknya untuk melakukan serangan kepada Bang MC Sube Tian. Akan tetapi serangan tombak tersebut berhasil ditahan oleh Sube Tian dengan kedua jarinya saja. Hanya dengan kekuatan seperti ini, berani-beraninya kau mengancamku, ucap Sube Tian dengan penuh percaya diri kepada Mu Wanfeng. Di saat yang sama, Mu Zehai angkat bicara serta bertanya sekali lagi, apakah Sube Tian bersedia atau tidak membatalkan pertunangannya dengan Mu Ranxi. Pertanyaan dari Mu Zehai ini juga sekaligus menutup episode 36 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.